Pemirsa, penembakan massal terjadi saat acara Festival Hanukkah di Australia menewaskan 16 orang. Penembakan massal ini merupakan yang terbesar di Australia setelah pembantaian Port Arthur pada 1996. Apa motif sebenarnya dari pelaku? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pada Minggu 14 Desember 2025, sekitar 1.000 orang berkumpul di Archer Park dekat Pavilion Bondi untuk merayakan malam pertama Festival Hanukkah atau acara Chanukah by the Sea. Waktu menunjukkan pukul 18:45 EEDT atau Australian Eastern Daylight Time ketika dua pria yang mengenakan pakaian hitam mulai melepaskan tembakan ke arah kerumunan dari atas jembatan penyeberangan yang menghubungkan Campbell Parade ke area pantai. Pelaku menembakkan sekitar 50 hingga 100 peluru menggunakan senjata api termasuk senapan bolt action. Suasana berubah menjadi kepanikan massal. Pengunjung pantai dan peserta perayaan berhamburan mencari perlindungan ke toko-toko dan gedung di sekitar Campbell Parade. Total 16 orang meninggal dunia, termasuk salah satu pelaku yang tewas ditembak polisi. Di antara korban sipil yang tewas terdapat seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Sementara itu, korban luka lebih dari 40 orang dengan beberapa di antaranya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Petugas kepolisian New South Wales atau NSW tiba di lokasi dengan cepat. Terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku. Dua petugas polisi dilaporkan mengalami luka tembak dalam kontak senjata tersebut. Di sisi lain, salah satu pelaku tewas di tempat setelah ditembak polisi, sementara pelaku kedua berhasil dilumpuhkan dan ditangkap dalam kondisi kritis. Sementara itu, seorang warga sipil bernama Ahmed Al-Ahmed yang merupakan pemilik toko buah melakukan aksi berani dengan menyergap dan melucuti senjata salah satu pelaku dari belakang saat pelaku sedang membidik korban. Aksi heroik Ahmed Al-Ahmed viral di media sosial. Warga Australia berusia 43 tahun ini dipuji sebagai pahlawan karena menyelamatkan nyawa usai video ketika Ahmed berhasil melucuti senjata pelaku penembakan beredar luas di media sosial. Ayah dua anak itu berhasil melumpuhkan pelaku penembakan di pantai Bondi, Australia. Rekaman video menunjukkan Ahmed tengah berjalan kaki, kemudian jongkok di belakang mobil yang terparkir sebelum menyelinap di belakang seorang pria bersenjata. Ahmed kemudian menangkap dan merebut senjata pelaku penembakan. Pria yang bekerja sebagai pemilik toko buah ini kemudian mengarahkan senjata ke pelaku penembakan. Akibat peristiwa ini, Ahmed terkena tembakan 2 kali di bagian lengan dan tangannya. Still he's in the hospital and we don't know exactly what's going inside. But they said the doctor he's very okay. And next 2 hours they let us to go in and see Ahmed because he's still inside and he do the operation. But we hope he will be fine. He's a hero, 100%. He's a hero because what we see on the social media, he's 100% hero. Chris Minns memuji tindakan Ahmed sebagai pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Unbelievable. I think it's the most unbelievable scene I've ever seen. A man walking up to a gunman who had fired on the community and single-handedly disarming him, putting his own life at risk to save the lives of countless other people. That man is a genuine hero, and I've got no doubt that there are many, many people alive tonight as a result of his bravery. Can you please confirm it's the man who's body recalled? Setelah area diamankan, unit penjinak bom menemukan 3 alat peledak rakitan. 2 diantaranya ditemukan di dalam mobil milik pelaku yang diparkir di dekat lokasi. Dan 1 lainnya ditemukan di sekitar tempat kejadian. Semua bom berhasil dinetralisir oleh petugas. Polisi mengonfirmasi bahwa pelaku adalah pasangan ayah dan anak bernama Sajid Akram 50 tahun dan Naved Akram 24 tahun asal Bonnyrigg, pinggiran Sydney.
Serangan ini diklasifikasikan oleh pihak berwenang sebagai aksi terorisme bermotif antisemitisme yang menargetkan komunitas Yahudi. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan serangan ini didorong oleh ideologi ekstremis terkait ISIS dan kebencian terhadap komunitas Yahudi. Pelaku diduga sempat menjalani pelatihan militer di Asia Tenggara sebelum melancarkan aksinya. Motif ini diperkuat dengan bukti persiapan yang sangat matang, bukan aksi spontan. Penggunaan senjata api dan pembuatan 3 alat peledak rakitan menunjukkan niat untuk menimbulkan korban jiwa sebanyak mungkin. Berdasarkan hasil investigasi kepolisian Australia, kedua pelaku yakni Sajid dan Naved Akram diketahui sempat melakukan perjalanan ke Filipina, tepatnya ke wilayah Mindanao di Filipina Selatan. Data imigrasi menunjukkan bahwa mereka mendaftarkan Davao sebagai tujuan akhir mereka saat masuk ke Filipina. Mereka berada di Filipina selama hampir sebulan penuh pada November 2025 dan baru kembali ke Australia pada tanggal 28 November 2025. Hanya sekitar 2 minggu sebelum melancarkan aksi penembakan di Bondi. Paspor Sajid Akram dilaporkan masuk ke Filipina menggunakan identitas sebagai warga negara India yang diduga merupakan upaya untuk menghindari deteksi radar intelijen Australia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas penembakan massal di pantai Bondi, Sydney. Netanyahu menuduh Albanese mengobarkan api antisemitisme karena mengaku negara Palestina. Ini bukan pertama kalinya Netanyahu mengkritik Albanese. Netanyahu sebelumnya menyebut Albanese sebagai pemimpin yang lemah sebagai pemerintah Australia memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina September lalu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tidak menggubris tudingan Zionis Netanyahu yang menuduhnya mengobarkan api antisemitisme. Albanese hanya menegaskan tragedi penembakan di Pantai Bondi menjadi momen persatuan nasional. We will not allow this country to be divided. That is what the terrorists seek. We will unite, we will embrace each other, and we'll get through this. Thank you very much. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu penembakan massal paling mematikan dalam sejarah modern Australia setelah pembantaian Port Arthur tahun 1996. Kekerasan apapun motifnya layak dikecam. Namun, pada saat yang sama harus dicari hingga ke akarnya apa motif dan siapa yang berada di balik serangan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.